Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pembinaan dari Yayasan Pesantren Darfatul Qur'ani di Sofia. Aku yang hormati saudara mudir dari Pesantren Darfatul Qur'ani. Kabel. Tes. 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 Oh. Tes. Baik. Apa? Yang saya muliakan, mudir dari pesantren Darfatul Qur'ani Ustadz Abu Dr. Haji Awal Zikri Al-SMA. Alhamdulillah Ustadz, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Walaupun ini kali kedua kami hadir di sini, tapi kita baru kali pertama bertemu ya Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat kita Revan dan Revin, ini adalah kunjungan kedua ya, dimana kurang lebih 3 tahun yang lalu ya Bang Revan Revin kita pernah juga ke sini. Masih ingat? Alhamdulillah. Baik, supaya menambah keberkahan dari Allah, mari sama-sama kita buka acara kita dengan lafaz basmalah. Baik, terima kasih juga untuk seluruh dewan guru ya, para asatizah, mualim-mualimah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya, para penanggung jawab santri putra dan juga para penanggung jawab santri putri. Izinkan kami hadir di hadapan teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, ustadz-ustazah semuanya. Bukan bermaksud kami yang ada di depan ini lebih ilmunya daripada semua yang ada di hadapan kami, tapi izinkan dan mohon maaf kami apabila nanti ada salah kata dan perbuatan. Kami hanya sekedar ingin sharing, berbagi informasi, berbagi kisah perjalanan dari seorang sahabat kita yang mungkin kita melihat mereka berdua punya kekurangan, tapi Masya Allah di balik kekurangan itu ada satu cahaya menerangi jalan mereka, sehingga sampai saat ini berkat cahaya tersebut mereka sudah keliling Indonesia. Berkat cahaya tersebut mereka sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, karena di tahun 2019 mereka bagian dari finalis Hafiz Indonesia di salah satu stasiun televisi swasta atau kita sebut RCTI. Masya Allah. Silakan tepuk tangan. Dan berkat cahaya tersebut pula mereka mendapatkan tiket gratis berangkat umroh bersama orang tuanya. Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Itulah cahaya Quran yang menerangi mereka setiap saat, setiap waktu. Walaupun kita lihat mereka tidak bisa berjalan sendiri, setiap aktivitas mereka dituntun oleh kedua orang tuanya ataupun orang lain. Setiap mereka makan masih dibantu oleh kedua orang tuanya ataupun orang lain. Tapi kalau berbicara tentang Al-Quran, mereka berlomba-lomba ingin menjawab atau ingin ikut andil turun andil segera mungkin dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang nantinya teman-teman mungkin mau pertanyakan ya. Jadi alhamdulillah konsep kita kurang lebih hampir sama seperti beberapa tahun yang lalu kita pernah bersua.
Nah, informasi terbaru di mana pada saat Revin pernah hadir di sini, pernah siar di hadapan teman-teman semuanya, mereka pada saat itu baru menyelesaikan hafalan Qur'annya mungkin 30 juz. Dan kabar baiknya, alhamdulillah saat ini mereka sudah hafal terjemahnya. Masya Allah. Jadi sudah hafal 30 juz mungkin, dan mereka saat ini sudah menghafal terjemahnya. Takbir. Jadi insya Allah ini semakin mencambuk kita, semakin memotivasi kita, sahabat kita Revan dan Revin, ya, walaupun kita tahu mereka punya kekurangan, tapi di balik kekurangan itu mereka tidak mau dikatakan orang yang selamanya buta. Mereka punya moto, walaupun buta mata tapi tidak buta Al-Quran. Benar? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya, kami di sini bekerjasama dengan komunitas Energi Langit dan juga lembaga Qurwa. Adapun nantinya di sela-sela perjalanan acara kita, kami berharap kerjasama dari santri-santri yang ada di sini ataupun juga mualim-mualimah sekiranya ingin berbagi rezeki dari harta yang Allah titipkan kepada kita semuanya, kepada saudara kita yang ada di Palestina sana. Kita ketahui bersama dan teman-teman juga pastinya mengetahui sampai dengan saat ini Palestina masih belum baik-baik saja. Ada perjanjian perdamaian yang masih terus dilanggar oleh kaum Zionis Israel, sehingga kabar terakhir penyerangan itu terus terjadi. Masyarakat sipil, warga masyarakat rakyat Palestina yang tidak memegang senjata atau tidak memiliki senjata itu yang lebih banyak menjadi korban kekejaman kaum penjajah. Kabar terakhir saat ini korban yang sudah syahid itu kurang lebih 51.000 jiwa. Sehingga harapan kita bersama, berapapun nilai rupiahnya, selain doa-doa yang terus harapan kita bersama teman-teman langitkan untuk segera Allah merdekakan Palestina, dan mudah-mudahan segera Allah cabut kaum Zionis sampai ke akar-akarnya untuk meninggalkan Palestina, insya Allah. Mari kita juga turut andil membantu saudara kita, kebutuhan mereka yang cukup besar, dan kami punya program ingin fokus membantu saudara kita, teman-teman kita, adik-adik kita dalam dimana mereka walaupun dalam keadaan peperangan tetap ingin dekat sama Al-Quran, ya, tetap ingin bersahabat dengan Al-Quran. Seperti video berikut yang ingin kami sajikan di hadapan sahabat-sahabat semuanya. Satu video penayangan penyaluran bantuan, ya, kepada saudara kita yang berada di kamp-kamp pengungsian. Kalau Gaza itu sudah tidak ada lagi tempat yang aman, sehingga kita coba untuk menyalurkannya di daerah yang tidak terlalu jauh. Ada salah satu daerah namanya Khan Yunis. Di situ walaupun sebagian besar juga sudah rata dengan tanah, tapi sebagian daerah lainnya masih ada yang bisa dijadikan tempat untuk mereka terus belajar, ya, terus bisa dekat sama Al-Quran, dan mereka bisa terus bercengkrama dengan sahabat-sahabat mereka, ya, walaupun sebagian besar anak-anak di Gaza sudah tidak ada lagi orang tuanya. Dan harapan kami bersama nantinya teman-teman di sini bisa berpartisipasi. Nantinya tim dari Energi Langit, baik yang ikhwan ataupun akhwat, akan menghampiri teman-teman semuanya, ya. Bisa langsung tim akhwat dan juga tim ikhwan menghampiri teman-teman yang ada di sini dan dibantu diiringi dengan salawat, ya, dari Bang Revan. Siap Bang Revan? Bang Revin ini Bang Revan kan? Ya, diiringi salawat dengan Bang Revan. Salawat badar aja. Salat tuh, oke. Ya, silakan. Ya.
Ya benar. Nggak usah lanjut. Awannya juga nggak usah. Ya selesai ini. Yang mau inter apa? Nanti Bunda gantian aja. Oke, siap, terima kasih Bang. Oke, terima kasih sudah ya. Oke. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Bang Revin yang telah membantu mengiringi salawat di sore yang penuh berkah ini. Baik, santriwan santriwati dari pesantren Darul Faqih Qurani Aceh Timur, benar? Aceh Timur ya. Alhamdulillah. Langsung kita masuk ke sesi awal, yaitu talk show bersama seorang ibu yang sudah melahirkan mereka berdua, sudah merawat, sudah membesarkan. Dan kita coba flashback kembali. Mungkin ada yang lupa tentang bagaimana kisah perjalanan seorang bunda yang 15 tahun yang lalu melahirkan seorang anak kembar yang tadinya sebenarnya bunda dan ayah Revin tidak tahu juga bahwasanya mereka ini ternyata kembar. Sempat juga di USG tapi tidak kelihatan ada temannya yang lain. Nah, Masya Allah. Bagaimana kisah perjalanannya, bagaimana kisah inspirasinya, kami harapkan kesediaan waktu dan tempat kepada Bunda Elvi selaku bunda kandung dari sahabat kita Revan dan Revin. Kepada Bunda kami persilakan. Ada lagi mic-nya Ustaz? Hanya satu mic-nya? Oh, satu. Ini juga nggak sampai, nggak sampai juga, sampai nggak sampai. Ada mic lain. Ada mic lainnya. Ini Ustaz. Nggak apa-apa. Sana ke bundanya. Ini, iya. Bunda tolong pasang di sini Bunda. Jepitannya. Jepit kanan. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat yang terlebih dahulu. Siap? Di mana yang ini berlaku sejak finalis awal, ya awal kali berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini. Ya, dari tahun-tahun ini sangat menyemangati para finalis yang ada di Hafiz Indonesia. Ya, mudah-mudahan teman-teman sebagian juga tahu ya, ini juga digunakan oleh para santriwan santriwati di luar finalis Hafiz Indonesia. Ya, dengarkan ya, teman-teman, nantinya kita akan saling menyambung. Ya, saat saya bilang mana pecinta Quran, kawan-kawan bilang ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya, Allahu Akbar. Bisa? Ya, teman-teman, kita Kongsi aja kongsi. Kalimat ini Buat Adek. Kalimat ini mudah-mudahan ya menjadi semangat baru. Jangan main nak. Supaya kita bisa sama-sama menjadi perjuangan referensi yang bisa terus bersahabat 24 jam bersama Al-Quran. Oke, yuk, siap sama-sama santriwati gerakan semangat yel-yel ini. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Saya kasih coba hebat yang membawakan yel-yel. Siapa hebat? Oke, siap. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana?
ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Para pecinta Quran. Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menjadi sumber semangat baru kita. Jadi kalau teman-teman mulai lelah, mulai capek, mulai hilang semangatnya, semangatkan terus. Walaupun di kamar sendiri, jangan lupa jangan orang pecinta Quran. Dan jangan lupa dari sini di kamar ya, supaya tetap semangat. Tapi kamarnya kalau di luar kan ngapain sih kalau di sini? Oke, baiklah. Yuk kita mulai wawancarai ya seorang bunda ya bernama Bunda Elvi yang sejak awal karir ya di dunia Quran selalu mendampingi Ananda. Bunda Elvi di mana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Udin. Ya, alhamdulillah sehat, masya Allah. Bunda, ini kali kedua kita ke sini dan bolehlah Bunda kembali lagi bercerita tentang proses perjalanan Revan Levi dalam dikenalkan ya Al-Quran pertama kali. Karena memang kita ketahui bersama, ini saya ceritakan aja dulu. Revan Levi adalah anak ketiga dan keempat, di mana mereka punya kakak ya, kakak pertama dan kakak kedua itu pada mulanya sama seperti kita, artinya saya walafiat bisa melihat ya seperti anak pada umumnya. Revan dan Levi itu sangat diharapkan kehadirannya karena yang diharapkan orang tua siapapun kalau sudah memiliki anak laki-laki ataupun memiliki anak perempuan pengennya yang keduanya selanjutnya ya pengen beda gitu. Begitu juga kedua orang tuanya, anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, pengennya yang ketiga ini juga laki-laki ya yang sudah diharapkan mereka, sudah ditunggu mereka. Ternyata saat di USG alhamdulillah benar ya sesuai doa mereka berdua pengennya punya anak laki-laki. Tapi itu tadi dokter belum menyampaikan bahwasanya mereka kembar. Nah, dan dalam proses kehamilan itu ternyata si kembar nggak sabar mau muncul ke dunia. Artinya mereka lahirnya prematur nih kawan-kawan. Beda sama kita yang di usia yang dalam hitungan yang layak ya 9 bulan 10 hari biasa seperti itu ya, yang memang sudah berat tubuhnya sudah sehat normal dan sebagainya seperti anak lainnya sudah lengkap dan sebagainya. Nah, Revan Levi itu lahirnya lebih dulu mereka. Lahirlah Revan terlebih dahulu di rumah mereka ya, lahir di rumah mereka dalam kondisi yang normal. Ternyata setelah dicek oleh bidan masih ada lagi janin yang lain. Nah itulah si Levi ya. Tapi karena kondisi bunda itu sudah lemas ya, maka jalan satu-satunya untuk bisa mengeluarkan Levi itu dengan cara sesar. Tapi nggak bisa juga di rumah karena pastinya kelengkapan alat itu terbatas kalau di rumah, sehingga dibawa larilah ke rumah sakit. Jadi terhitung Bang Revan lahirnya saat azan zuhur, Bang Levi lahirnya saat azan asar. Cukup lama Ustaz. Biasanya kalau lahir kembar itu hanya hitungan menit, paling lama 1 jam. Ini mereka 2 jam lebih ya. Nah, inilah dia seorang anak yang luar biasa ada di hadapan kita. Namun ternyata hujan itu mulai ayah dan bunda menerima. Kenapa? Lahirnya prematur. Berat tubuh mereka itu beda dengan anak-anak kebanyakan. Tidak sampai 2 kilo ya bunda ya. Ya benar, cuman 1214. Ya, sangat kecil sekali. Karena mereka lebih dulu lahirnya ya. Kemudian karena pada saat itu kondisi ekonomi mereka itu belum membaik atau serba kekurangan,
sehingga kalau berada di tempat ruang inkubator itu membutuhkan biaya yang cukup besar setiap hari hitungannya, ya, setiap hari. Sehingga solusinya ayah Revan Levi ini membuat keluarga inkubator sendiri. Artinya mereka karena tidak sanggup dengan biaya yang diinginkan oleh pihak rumah sakit, mereka bawa pulanglah Revan Levi. Mereka rawat sendiri, mereka asuh sendiri dengan alat kadarnya. Dengan cara apa? Mereka sediakan kardus mie instan untuk diletakkan Revan dan Levi. Sebegitu bisa katakan miss, ya, bahwa Revan Levi seorang dua orang anak manusia, tapi karena kondisi ekonomi kedua orang tuanya itu sulit pada saat itu, sehingga itulah yang bisa mampu dilakukan oleh kedua orang tuanya supaya tetap bagaimana mereka itu bisa terus bertahan hidup. Lalu bagaimana lagi? Nah, saran dari dokter supaya suhu tubuh mereka tetap stabil, ya, harus ada penghangat. Caranya bagaimana itu mereka berdua, ya, kedua orang tua mereka terus setiap waktu menyediakan air hangat di bawah kardus tersebut. Itu betul ya? Benar. Masya Allah. Di atas botol. Air hangat yang setiap beberapa menit harus diganti karena namanya juga manual ya, alat kadarnya sudah mulai turun suhu panasnya, diganti dengan suhu yang baru lagi, air panas yang baru lagi. Itu yang terus terjadi selama 4 bulan. Iya Kak Budi. 4 bulan, Masya Allah, ya. Nah, ternyata ada kisah lainnya lagi. Di usia 4 bulan, Bunda mengetahui kondisi mereka, lebih tepatnya kondisi mata mereka itu berbeda dari kakak-kakaknya atau anak-anak yang lain. Ya, artinya memang setelah dicek, Revan dan Levi sudah dipastikan tidak bisa melihat selamanya. Lalu itulah impian dari seorang bunda, ya, dan juga ayah terus berusaha gimana ya, tetap ikhlas, tetap harus ridho, tapi juga ingin terus bersama mereka, ya, dengan sabar, terus menyemangati mereka, sehingga cara yang mereka lakukan sebagai bentuk bagian dari ikhtiar mereka agar terus dekat kepada Allah, yaitu didengarkan murotal Al-Quran. Nah, sejak usia berapa sudah mulai didengarkan Al-Quran kepada Revan dan Levi? Bang Revan Levi mendengar murotal Al-Quran itu sejak umur 8 tahun. 8 tahun, ya. Tadinya sampai usia menjelang 8 tahun itu belum ada diperdengarkan atau masih biasa? Biasa aja, hanya dengan manual saya mengaji biasa. Iya. Hafalan yang sudah tahu sendiri, ya, dengan keterbatasan hafalan yang sudah punya, kemudian sudah rekam dari HP itu terus dan diulang-ulang. Jadi saat sudah ada aktivitas yang lain, misalnya masak, ya, dan lainnya, diperdengarkanlah mereka berdua ini dengan murotal seadanya. Nah, seperti itu. Kemudian barulah diketahui keajaiban Al-Quran itu di usia 8 tahun. Benar Bunda? Iya Kak Budi, Nah, 8 tahun. dari situ boleh Bunda ceritakan, ya, apa alasan Bunda semakin mau terus mendengarkan firman Allah di telinga mereka, apa motivasinya, dan disitu pula titik sehingga ayah Bunda mengetahui Revan dan Levi ini luar biasa dalam mengingat dan juga menghafal Al-Quran. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Kak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Revan Levi ini pertama kali dapat speaker murotal itu Bunda putar sebagai sifat, sebagai obat buat Bang Revan, Bang Repin yang selalu sakit-sakitan. Jadi sudah capek kesana kemari berobat. Jadi Bang Revan Levi saya kasih murotal, itulah niatnya sebagai sifat buat dia biar sehat
dengar Al-Quran. Saya putar setiap hari dari pagi, sore sampai dia bangun tidur lagi, hanya yang didengarkannya Al-Quran. Semoga ini menjadi obat, Dek, saya bilang. Dan alhamdulillah semenjak didengarkan Al-Quran 1 minggu itu Repan Repin sehat, lebih semangat gitu kan. Jadi saya putar melalui per surat. Pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah itu seminggu saya putar saja Al-Baqarah. Dan itu ganti lagi, 1 minggu ganti surat terus sampai selesai 114 surat. Baru saya ulang lagi, saya mengaji. Ini nggak tahu juga kalau Revan Repin ini bisa hafal, tapi tetap itu diulang terus. Saya mengaji sama kakak-kakaknya itu bareng ngaji kan, kalau kita habis sholat ngaji kita bareng. Tapi Bang Revan nggak pernah ikut ngaji. Tiba-tiba dia datangin kami ngaji. Ma, kalian baca ini kan, katanya. Saya kan ibunda kaget, adik bisa ikut baca? Bisa. Jadi dibacalah apa yang kami baca, diulang Bang Repan, kami acak lagi, alhamdulillah Bang Repan hafal. Itu baru berapa bulan dia mendengar ya kan. Jadi lebih semangat lagi. Saya putar lagi Al-Baqarah itu 1 minggu, saya ulangkan lagi, alhamdulillah Al-Baqarahnya lancar. Begitu juga Al-Imrannya 1 minggu, diulang lagi, lancar, alhamdulillah. Ganti lagi. Makanya jadi kalau 1 minggu itu 1 surat yang dihafalnya. Bang Repan Repin ini nggak tahu perjusnya dia nggak tahu, tapi dia baca per surat. Maka kita kasih tahu ada 114 surah di Al-Quran. Surat pertamanya Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, terus lanjut saya kasih tahu. Dan alhamdulillah Bang Repan Repin 1 tahun mendengarkan murotal Al-Quran yang saya putar, bisa khatam Al-Quran 30 juz. Dan alhamdulillah sekarang terjemahannya juga Bang Repan Repin sudah dihafalnya. Masya Allah. Hadir. Oke, kita ambil garis besarnya ya. Awalnya ya bukan tidak berniat ya. Semua pasti ingin orang tua punya anak baik ya, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Namun karena kemarin itu sosok Bunda itu tidak ada bimbingan. Artinya apa? Niatnya itu supaya menjadi sifat aja, supaya jadi obat aja. Mereka digunakan Al-Quran setiap waktu, setiap saat. Ya, tidak terpikirkan lah mereka nantinya akan jadi orang hebat, Al-Quran yang luar biasa. Tidak sampai di situ ya Bunda ya. Masya Allah. Nggak ada kepikir. Ya, setidaknya supaya mereka itu terus terjaga kesehatannya, ya. Karena memang itu tadi mereka yang lahir prematur itu sampai di usia tertentu nanti baru bisa normal. Sehingga itulah cara Bunda Elti untuk menjaga kesehatan mereka dengan didengarkan terus setiap hari, setiap waktu, non-stop. Ya, murotal Al-Quran. Lalu ternyata dari situ berulang keajaiban itu. Akhirnya setelah didengarkan berulang-ulang setiap hari di usia 8 tahun, mereka ternyata sudah diketahui punya daya pendengaran dan juga punya daya ingat yang luar biasa. Menghafal surah Al-Baqarah setiap hari diulang selama 1 minggu, hanya membutuhkan 1 minggu ya, 1 pekan, itu bisa dihafal mereka dengan cara mendengar. Masya Allah ya. Kemudian Bunda, apa motivasi Bunda? Karena kita juga tidak mengenal ya, kita juga tidak tahu kalau Revan Repin ini seorang anak yang luar biasa kalau mereka tidak pernah tampil di Hafiz Indonesia 2019 di RCTI. Sehingga apa motivasi Bunda? Bunda sertakan kedua anak ini ya, mereka bisa menjadi bagian dari finalis, bagian dari peserta Hafiz Indonesia di tahun 2019. Silakan Bunda. Ya Kak Budi, waktu itu di 2017 kita lihat Hafiz Indonesia yang selalu tayang di bulan Ramadan.
Kami bertiga itu nonton dan alhamdulillah Bang Repan juga udah mulai belajar puasa itu ya. Jadi pas yang tampil itu Kak Masito yang sama-sama tunanetra seperti Bang Repan Repin. Jadi di situ Bunda kayaknya ngerasa, ya Allah, Kak Masito yang sama kayak Bang Repan Repin, matanya juga nggak bisa lihat, tapi Kak Masito bisa tampil di TV, bisa jadi hafiz Quran 30 juz. Bunda langsung berdoa, ya Allah, mohon sama Allah, minta sama Allah juga, ya Allah, kalaulah Kak Masito itu yang sama, matanya nggak bisa lihat seperti Bang Repan Repin, Engkau izinkan jadi penghafal Quran. Maka hamba sebagai orang tuanya minta juga kepadamu, ya Allah, keajaiban mukjizatmu sedikit buat Repin juga, buat Revan, untuk bisa jadi hafiz Quran seperti Kak Masito. Jadi waktu itu Bunda langsung minta sama Allah, wujudkan ya Allah, jadikan Revan Repin juga seperti Kak Masito, menjadi hafiz Quran yang bisa menghafal Quran dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Jadi waktu itu udah dapat Kak Masito gitu, kita baru lebih semangat. Itu belum dapat murotal lagi Kak. Perjuangan untuk mendapatkan murotal itu pun lama Kak. Itu belum dapat. Pergilah cari guru ngaji, itu cari guru ngaji. Dari guru ngaji satu ke satu selalu bilang nggak bisa ngajarin Revan Repin, nggak tahu cara ngajarin Revan Repin yang dengan keterbatasannya. Jadi kayak Bunda ini merasa kecil hati juga ya kan, gimana sih ngajarin anakku, semua nggak mau ngajarin anakku. Dan alhamdulillah ada satu rumah yang mau ngajari Bang Revan Repin. Niat dia memang pertama mengajarin, dan itu waktunya hanya 1 bulan. Dan gitu pun dia bilang kayaknya sia-sia ngajarinnya karena sedikit sekali. Cobalah Bunda, katanya. Dia pun capek gitu kan ngajarinnya, karena jauh jaraknya, Bunda capek, belum lagi cuaca katanya. Jadi dikasihlah kami speaker murotal, disuruh belinya harga 400.000. Itu pun nggak punya, kami pinjam dulu 1 minggu. Dan alhamdulillah 1 minggu punya ada perkembangan. Saya bilang dia juz 30-nya hafal. Langsung setor ke guru tadi, semangat, udah murotal ini buat Bunda, buat Revan Repin, belajarlah. Dari situ kami baru belajar, terus belajar setoran setiap 1 minggu, gimana 1 minggu perkembangannya, dan alhamdulillah gitulah proses belajar Bang Revan Repin. Allah ya. Nah, kita tidak bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan terakhir oleh Bunda. Artinya apa? Dari sosok Kak Masito, karena usia Kak Masito itu di atas mereka, yang juga keadaannya sama, tidak bisa melihat dunia atau tunanetra. Itulah yang menjadi inspirasi awal Bunda Elvi dan juga mereka berdua ingin sama seperti Masito pada saat itu. Dan perjuangan lagi bagaimana mereka bisa menemukan guru yang tepat membimbing mereka. Karena apa? Ini teman-teman juga harus ketahui, mungkin kita apapun orang tua di luar sana ya punya berbagai macam latar belakang, sama halnya dengan orang tua Revan dan Repin. Ayahnya seorang supir, dan sampai saat ini ya supir yang membawa gas 15.000 kilo, 15.000 ton. Nah, Kilo ton apa ton? 15.000 kilo, 15.000 kilo ya. Kilo 10 tahun yang lalu masih sering mendapat komunitas ini. Ya makanya orang 15 ton, 9 ton kok pakai kilo lagi. Masih kecil-kecil yang pakai parafin. Tapi saat ini sudah alatnya berbeda, beda siapa aja. Iya. Ya. Nah, dan mudanya parafin sama mungkin seperti kita kebanyakan seorang ibu rumah tangga yang pada saat itu bukan penghafal Quran ataupun guru ngaji. Jadi kita punya kesempatan yang sama seperti Revan dan Repin. Jadi jangan alasan dia lah, emaknya pendek ngaji, dia lah, ayahnya guru hafiz, oh jangan. Terus kita kalau laki-laki aja orang Quran, Kayaknya ya, artinya
jangan jadi alasan kita dekat sama Al-Quran. Dimana lagi dengan kondisi non-referensi yang segala aktivitas kegiatan di luar itu semua membutuhkan orang lain, ya semua membutuhkan bantuan orang lain. Nah ini tidak jadi alasan kepada kita semuanya. Akhirnya timbul semangat baru untuk bisa hadir menjadi bagian dari finalis Hafiz Indonesia agar kisah perjalanan mereka juga banyak didengar orang, banyak memotivasi orang lain. Itu benar ya? Benar, Kak. Alhamdulillah semuanya Allah mudahkan sehingga akhirnya 2019 itu awal kali Revan Rapid itu dikenal, termasuk saya juga akhirnya mengenal Revan Rapid. Jadi sering tampil di televisi saat Ramadan ya, dan mereka satu angkatan dengan Naja juga Hafiz Indonesia di tahun yang sama 2019. Kondisi Naja juga punya kekurangan ya, dan mereka ini dekat, sahabat dekat ya, karena itu mereka baik. Mungkin itu saja Minyak telur itu bendol anakmu. ya, bisa inspirasi dari proses awal melahirkan Revan Rapid, kemudian awal kali niat tujuan mengenalkan Al-Quran kepada Revan Rapid, sampai akhirnya mereka menjadi finalis Hafiz Indonesia di tahun 2019. Nah sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya, mungkin ini sesi yang sudah kita tunggu-tunggu, di mana inilah mudah-mudahan teman-teman semuanya semakin termotivasi. Harapan kita bersama 3 tahun yang lalu kehadiran Revan Rapid adalah sebagai cabut, sebagai penyemangat teman-teman yang ingin dekat terus pada Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah kehadiran mereka kali ini harusnya lebih terbantu lagi, lebih semangat lagi teman-teman, karena mereka bukan hanya menghafal Al-Quran tapi juga saat ini alhamdulillah sudah hafal terjemahnya. Nah kita masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman silakan pegang Al-Qurannya, baik santriwan ataupun santriwati, silakan bergantian kita ngaji bareng. Teman-teman cukup membacakan satu ayat Ya. ataupun terjemahnya, nanti akan kita tanya kelanjutannya ya, nanti kita akan tanya ayat satu ayat sebelumnya atau kita tanya satu ayat sesudahnya ya, kita akan tanya itu surat yang dibacakan lengkap dengan juz dan nomor ayat. Masya Allah. Baik, kita mulai bisa? Baik, alhamdulillah. Kami harapkan saksi putra dulu ya, santri dulu yang lebih dulu ngaji bareng ya, kepada Revan Rapid yang sudah siap menunggu ngaji bareng dari sama-sama semuanya. Kami harapkan Al-Qurannya dalam bentuk Quran terjemah Yunus Faris atau Al-Quran hafalan. Ada yang sudah pegang atau ada yang sudah siap-siap untuk membacakan sepenggal ayat? Bebas mau apa? Bebas ya. Ada? Ya. Ayo. Ada yang sudah lebih dulu? Mungkin santriwati, santri punya sudah lebih dulu yang siap untuk ngaji bareng, silakan maju supaya terdengar suaranya. Nanti bisa berada di posisi sudut kiri teman-teman. Ada? Kadang hujan. Hujan. Kayaknya mau hujan. Mau hujan mendung tapi belum hujan. Masih kipas. Ada silakan ayo. Angkatan. Yang ini yang lagi jawab. Abang bisa? Siap? Ya. Sebutkan nama, kelas berapa, ya baru langsung bacakan ayat. Ada terjemahnya itu? Nah, coba yang ada terjemahnya, bentar ya, bentar aja ya. Yang ada terjemahnya, jadi kita nanti akan menanyakan juga terjemahnya. Benar ya, Nak ya? Benar ya sayangnya, benar ya. Siap-siap yang santri putri ya. Sebutkan nama dulu Bang. Salam, nama dan Kayak anaknya. Anaknya kepo. Waalaikumsalam. Anaknya kepo.
Ya, depan ya. Arab, Siap. Arab, Arab. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Sambung ayat. Oke, silakan sambung ayat. Urutan berapa? Urutan ke berapa itu? Nah, ini baca surat apa nih? Al-Kahfi. Surah apa itu? Karena ada beberapa Atau- ayat yang mirip ya. Silakan. Surah apa? Atau Al-Kahfi atau Al-Kahfi. oh ya, Al-An'am. Kayak Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Ada terjemahnya. Ya. Apa terjemahnya apa? Yursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma tunziru huwa. Takbir. Allahu Akbar. Sekarang bergeser mic-nya ke Bang Nevin. Bang Nevin dulu. Nevin ada? Bang Nevin silakan. Terjemahannya. Terjemahannya Repan tahu. Coba bacakan terjemahnya Bang Nevin. Repan tahu. Sekarang Repan tahu Iya, nggak? iya, iya. Repan tahu nggak? membacakan terjemahnya. Ya, tahu. Nah, Bang Nevin silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi peringatan dan kabar gembira dan orang-orang kafir membantah dengan alasan yang batil. alasan yang batil dan dan orang-orang yang beriman tentang kebenaran tentang kebenaran dan dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku dan kami jadikan itu sebagai olok-olokan. Benar? Takbir. Allahu Akbar. Kita yang was-was ya. Mereka yang angkat pada menjawabnya. Oke, baik. Kita bergeser ke teman-teman yang putri, siap? Kok ada yang siap? Kenapa? Cuman baca. Bukan dihafalkan, siap? Oke? Ya dong, kita sama dong ya. Biar latihan. Ada mic kan? Karena waktu kita masih ada setengah jam lagi nih. Oke, siapa? Silakan. Mas Putri. Harusnya mereka mandi. ada betul. Baik. Sambil menunggu persiapan yang putri, santriwan dulu ya. Santriwan silakan tadi siapa yang ingin ngaji bareng dengan sahabat kita boleh pada ini. Ada? Atau para satu bisa boleh ya. Paling beliau silakan biar kita ramaikan acara kita ini supaya semakin termotivasi santri kita ya. Boleh baca aja Pak. Biar terdengar suaranya. Bebas, bacakan ayat berapa? Siap ya? Repin gantian Repan. Ada? Siapa? Ya, lanjut. Silakan. Nanti saya kasih pertanyaannya. Bisa? Ya. Terjemahannya bisa? Ya. Ayat sebelumnya tahu? Siapa yang tahu Ayat sebelumnya tahu? Ayat sebelumnya. Pertanyaannya sebelumnya? Ya. Baik, saya bertanya Bang Revin. Ya. Bacakan satu ayat sebelumnya. Siap? Silakan. Siap. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban tatahharu wa in kuntum مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Suratul Maidah. Takbir. Allahu Akbar. Apa Bang David? Al-Maidah Juz berapa? 6. Masya Allah, benar. Luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah siap? Santri putri, oke. Kuat aja suaranya, Kak. Coba agak maju tapi di sudut yang kiri sini aja ya. Yang kuat aja. Yang kuat aja kasih tempat dulu, Kak. Pegang aja, pegang kamu. Silakan. Coba pakai mic bisa sampai kayak. Ini saya yang jawab ya. Ini saya yang jawab ya. Kalau terjemahannya deh. Ya. Ini enak. Pertanyaan? Oh, Artinya apa? Artinya deh. Silakan. mengapa mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang mereka buat sendiri? Padahal berhala itu sendiri dibuat orang. Benar? Benar? Diciptakan tuh sama aja. Allahu Akbar. Surah apa itu Bang Revin? Al-A'raf Al-A'raf ayat juz juz 9. Juz 9, Masya Allah. Ada lagi yang putri? Terakhir, yang putri ada? Yuk, silakan terakhir kali ini yang putri. Ada? Silakan. Ya, biar kamu balik. Atau mualimanya, ya, guru-gurunya boleh. Silakan saja yang ingin hadir bareng dengan rekomendasi. Ada? Silakan. Yang kelas tinggi, kelas 1, silakan. Kelas 1 Alia, silakan. Ada? Oke, baik, silakan. Boleh, boleh. Maryam kan? Pertanyaan? Apa yang mau ditanyakan? Sambung ayatnya. Sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Benar? Benar? Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Mana pecinta Quran? Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya Allahu Akbar sekali lagi. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Allahu Akbar. Oh, Ustaz. Baik, satu kesempatan lagi ya sahabat-sahabat rekomendasi ya, yang buka, yang dibuat silakan ada. Yang pertama mungkin akan
asal ada. Bisa tahu. Heeh. Mau minum? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi Ya, tahu. Tahu. la tanfudhuna illa bisultan. Ditanyakan, silakan. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai golongan jin dan manusia. Tak, ya. Artinya surat apa itu? Ar-Rahman. Ya, ada. Roman benar. Oke. Udah, Ada yang mirip, ada yang sama. Enggak, itu Ar-Rahman. Ya. Ada ayat yang mirip ya? Enggak ada. Ya udah kan. Baca loh. Oh, tadi udah dibaca artinya tadi. Apa tadi Belum, artinya? belum. Ulang. Ya. Wahai Atau mau diulang? ya. Bacanya apa tadi bacaan? Coba baca. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Terjemahannya? Artinya? Terjemahnya? Wahai golongan jin. Yang depan. Belum tahu maknanya. Yang depan, yang belakang? Yang belakang yang sampai yang di sini lah. Oke, nggak apa-apa. Yaudah. Takbir. Allah Akbar. belum tahu maknanya. Cuma tahu ayatnya. Apa? Apa? Ada yang kalau udah jus belakang payah nih di penumpang jus belakang. Oh, di belakang. Ya. Tadi matanya apa? Kalau artinya deh Aja ya? apa? Nah, iya. Nomor yang di tengah. Surah yang di tengah. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la Tahu artinya? billahi wa ma Ya, tahu. Oke, bentar ya. Ini wa nasma'u ayyuhillana rabbuna ma'al mengapakah tidak bagaimana firman ketika kebenaran datang pada kami padahal Siap. Ya, satu ayat sebelumnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy-syahidin. Udah? Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan teman-teman, inilah dia sahabat kita Revan dan David. Satu hal manusiawi, ya kita semua, ya tidak termasuk Revan David. Mereka juga punya kehidupan, punya hal yang lupa atau juga ragu di saat apalagi kalau ada ayat-ayat yang sama, sehingga mereka kadang ragu untuk melanjutkan dari pertanyaan sehingga harus diulang-ulang dan sebagainya. Tapi itulah Revan David, ya, dua orang hamba Allah yang Allah hadirkan sampai Allah hadirkan sampai saat ini terus bisa menginspirasi kita bersama. Walaupun mereka punya kekurangan, tapi itulah dia yang kita bisa saksikan bersama. Tapi ini adalah seorang yang menginspirasi kita semuanya. Ya, di balik kekurangan mereka, mereka tidak bisa melihat beda dengan kita, tapi kekurangan itu mereka tutup dengan kelebihan-kelebihan yang mereka punya. Insya Allah kehadiran kami di sini menjadi semangat baru, menjadi motivasi baru, ya, dimana teman-teman kalau seandainya itu tadi ada hal-hal yang membuat teman-teman
atau ingin cita-cita menjadi keluarga Allah di surga, ya, yang ingin cita-citanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran di akhirat. Inilah dia, bayangkan sosok dua wajah sahabat kita Reverend dan Revin yang tidak pernah berhenti dalam bersama dengan Al-Quran. Setiap waktu yang membuat mereka tidak semangat hanya apabila speaker murotal mereka itu robek. Jika di rumah mereka satu hari yang padam listrik tidak bisa ngecas speaker murotal mereka, itulah yang membuat mereka itu galau. Terkadang kita banyak galaunya ya, galau nggak ada duit, ya, galau nggak bisa dibujuk sama orang tua, galau nggak bisa makan enak, ya. Mereka hal-hal duniawi itu sudah selesai. Yang mereka lakukan itu mereka tak bisa dengarkan Al-Quran. Nah, itu yang mereka lakukan. Sehingga speaker murotal itu sampai dengan saat ini itu masih terus mereka bawa. Boleh ditunjukkan bang mereka seperti apa sih model speaker murotalnya? Nah, boleh diangkat ke atas. Nah, seperti ini ya, kecil tapi inilah menjadi sahabat mereka. Nah, harganya berapa? Berapa tidak ada? Tahu berapa? 100.000. 400.000 ya. Masya Allah. Tapi kita tidak jualan ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Iya, tidak jualan ya. Teman-teman bisa cari sendiri. Apabila teman-teman mungkin gaya belajarnya, model belajarnya itu sama seperti yang kemarin, audio, mendengar, ya. Pendengaran yang bagus, daya ingat yang kuat, insya Allah salah satu ikhtiar kita supaya kita mudah untuk menghafal Quran itu dengan cara seperti yang oleh kita memiliki speaker murotal. Masya Allah. Baik, akhir sudah pertemuan kita di hari yang penuh berkah ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Dan kami ingin di sesi akhir ini ada para sahabat kami yang bisa memberikan motivasi semangat kepada kita semuanya, guna kita bisa meneruskan perjuangan sahabat kita seperti Revan dan Revin yang mungkin kita melihat mereka punya kekurangan, mereka punya keterbatasan, tapi di balik kekurangan itu mereka sudah dikenal, ya, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan mereka sudah sering melakukan setiap kegiatan masuk tanpa mengeluarkan uang dari mereka sendiri, ya. Semuanya itu difasilitasi oleh orang banyak, diundang naik pesawat, ya, kemudian disediakan penginapan hotel yang mewah, sampai dengan mereka juga seperti yang saya sampaikan di awal, mereka bisa berziarah ke makam Rasulullah, mereka bisa beribadah di depan Ka'bah, itu semua gratis. Banyak orang-orang baik yang melihat Revan Revin ini suatu hal yang luar biasa. Baik, mungkin ini saja informasi yang bisa kami sampaikan dalam rapat kami dari perwakilan Hafiz Pesantren Darul Fatih Quran yang bisa memberikan